Nggak kelihatan, karena kan rata-rata anak broken home lebih suka cenderung lebih cepat pendiam. dewasa juga ya, Iya. dengan permasalahan yang ada gitu ya. Nggak open minded, kalau dia kan alhamdulillah. Jadi ini tadi sempet bentol-bentol di punggung. Ya, kemudian pernah pergi ke dokter, pernah pergi ke teman-teman yang bisa tanda kutip. Menurut Pak Ustadz ini perkara medis kah? Atau memang betul ada semacam sihir yang ditujukan untuk Mbak Berbi? Silakan Pak Ustadz. Bentol di mana? Di punggung. Di punggung Pak Ustadz. Saya nggak lihat. Nggak lihat. Sejukkan hati. Sejuknya hatiku menyejukkan hatimu. Ini dari sini saya lihat yang depan ini senyum semua. Yang belakang mangap Bu. Ngantuk kali ya? Ya Allah. Saya takutin ada yang jatuh lampu dari atas, blok aja. Mudah-mudahan sekretaris ya Bu ya. Pak Ustadz, tema kita pagi hari ini, ayah ibu aku butuh perhatianmu. Langsung tausiahnya Pak Ustadz Asep. Siap, Ustadz mohon izin ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Masih semangat? Masih semangat? Tapi di belakang masih. Oke, tangan kanannya letakkan di pundak temennya sebelah kanan. Tangan kanan, pundak. Yuk, letakin. Ayo semuanya. Ikuti kata-kata saya. Woi. Semuanya ikutin. Woi. Ngaji. Bangun. Nah, gantian kiri. Iya. Makasih ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tepuk satu. Tepuk setengah. Aduh, kalau kasih tepuk setengah. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para pemirsa MNC TV dimanapun berada. Hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di sini dalam rangka insyaallah mencari pahala yang banyak dari Allah. Mudah-mudahan dengan datangnya ke sini Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allah datangkan pahala yang banyak. Allah datangkan ilmu yang di-sharing oleh guru kita insyaallah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan pulang dari sini semua hutang kebayar. Oh kenceng banget. Iya, tema kita kali ini ayah ibu aku butuh perhatianmu. Angkat tangan yang punya putra, yang punya putri. Masya Allah. Ya, seneng gak punya anak ingin diperhatikan sama kita? Seneng apa seneng banget? Seneng apa suka susah? Mak gadget, mak uang, mak jajan, suka dikabulin apa enggak? Kadang-kadang. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Allah melahirkan keturunan dari kita. Sesungguhnya perhatiannya bukan hanya sekedar materi. Kalau hanya sekedar materi mudah. Tetapi yang paling utama anak kita perlu perhatian dari kita itu adalah akhlak. Kenapa? Kita semua yang ada di sini yang punya putra putri nanti ketika pulang ke akhirat akan ditanya pertanggungjawabannya. Rasulullah pernah menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ibu sebagai seorang pemimpin di rumah tangga, ayah pun demikian. Kepada anak perhatiannya apakah hanya sekedar materi atau akhlaknya juga? Serius. Ibu, kalau nulis di papan tulis atau di kertas putih, ya, gambarnya kira-kira terserah kita atau terserah papan tulis itu? Terserah kita, sama dengan anak kita. Kalau kita menulis di kertas, tulisannya gambarnya Shinchan, maka itulah akibatnya. Maka anak kita jangan sampai kita diberikan perhatian dicoret-coretnya oleh kita dengan kata-kata yang tidak baik, dengan ajaran-ajaran yang tidak baik.
apalagi kita mengajari anak-anak kita dengan kesyirikan kepada Allah. Contoh, halo? Halo? Kalau saya bilang halo jawabannya hai. Halo? Hai? Jawabannya halo. Halo hai? Contoh kita ngajarin kepada anak kita nih cara mewarnai yang salah. Nak, baca surat Yasin supaya nanti kamu jadi gubernur. Di satu sisi benar mengajarkan akhlaknya yang baik, tapi diniatkan yang salah. Maka harusnya kita ngajari mereka, nak, bacalah Yasin karena Allah. Nak, kamu puasa sunnah karena Allah, bukan karena materi. Anak kita perlu perhatian yang paling utama adalah masalah akhlak. Akhlaknya kepada siapa yang paling utama? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang dilakukan oleh mereka, tolong jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, suka nyuruh anak kita puasa apa kagak? Tapi niatannya untuk apa? Lillahi ta'ala atau supaya lulus ujian? Itu benar apa salah? Harusnya anak kita nak puasalah karena Allah, bukan karena lulus ujian. Bu, mulai sekarang tolong anak kita perhatiannya bukan hanya sekedar materi, tetapi yang paling utama adalah ketauhidan kepada Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap yang dilahirkan ke bumi itu adalah dalam keadaan suci. Tergantung orang tuanya mau dijadikan apa. Orang tuanya ingin menjadikan anaknya menjadi gubernur, terserahmu. Anaknya ingin dijadikan seorang pencopet, itu terserahmu. Anaknya ingin dijadikan sebagai ustadz, terserah. Anaknya ingin dijadikan dukun, terserah. Oke, perhatian yang paling utama yang dibutuhkan anak-anak sekarang adalah ketauhidan. Apalagi sekarang di zaman yang sangat luar biasa, lelah pikiran kita. Kenapa? Setannya udah kelihatan. Apa modelnya? Gadget. Betul? Pusing nggak mikirin gadget, Bu? Pusing apa enggak? Nah, sholat bentar lagi, belum selesai. Kita perlu hadir di situ, Ibu. Itulah anak perlu perhatian. Mungkin dirinya tidak mengatakan, tolong perhatiin saya, Pak. Tolong perhatiin saya, Bu. Tapi jujur, demi Allah, ruhnya menangis. Kalau kita malah ngasih gadget sama anak kita, berarti kita ingin mewarnai mereka justru dengan kemungkaran kepada Allah. Hadirlah Bapak Ibu di hati mereka dengan kalimah tauhid. Hadirlah kita sebagai orang tuanya di mata mereka, hanya semata-mata ingin menolong mereka supaya ada di jalan Allah. Karena nanti kita akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Halo? Tepuk satu, tepuk setengah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sepulang dari sini kita sudah mulai berpikir, ketika kita nyuruh ngaji, ngapalin Al-Quran segala macam, niatnya bukan karena ingin terkenal hafal Al-Quran, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir berarti di sini untuk ketauhidan kepada Allah. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan nanti pada pulang semuanya ke rumah pada selamat. Mudah-mudahan anaknya pada soleh semua. Mudah-mudahan banyak uangnya. Kerja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk satu, tepuk setengah, tepuk satu, nggak tepuk, nggak tepuk. Tepuk tangan lagi untuk Pak Ustadz Asep Hidayat. Ternyata perhatian kepada seorang anak itu tidak hanya berbicara masalah harta benda, tetapi juga akhlak itu yang jauh lebih penting ya Bu ya. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah serta mengerjakan amal soleh agar doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita berdoa mudah-mudahan ibu-ibu jamaah yang di sini pemirsa di rumah semuanya dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu kita ya, Mbak Berbi Kumalasari. Ya. Silakan boleh kita ke depan. Oh ya. Biar enak ngobrol-ngobrolnya. Di sebelah kanan saya silakan. Oke, baik. Ya. Kita bahas yang tadi diobrolin dulu Pak Ustadz. Jadi ini tadi
sempet bentol-bentol di punggung. Ya, kemudian pernah pergi ke dokter, pernah pergi ke teman-teman yang bisa tanda kutip. Menurut Pak Ustadz ini perkara medis kah? Atau memang betul ada semacam sihir yang ditujukan untuk Mbak Berbi? Silakan Pak Ustadz. Bentol di mana? Di punggung. Di punggung Pak Ustadz. Saya nggak lihat. Bahaya nih kalau sampai Bahaya, lihat ya. bisa aja. Iya. Gimana Pak Ustadz? Iya. Iya ada sihir tapi kecil. Tapi yang besar itu, ada sihir sih tapi kecil. Yang besar itu pada waktu sebelum bentol, Mbak Kumalasari, Berbi Kumalasari ini jengkel sama apa ini ya? Sama haters apa ya? Kayaknya iya ini. Bener nggak sih? Betul Oh, banget. bener. Saya nggak tahu haters itu apa sih? Netizen ya. Oh iya, Iya. netizen. Orang yang tidak suka kepada Orang kita Pak yang Ustadz. Oh, suka gitu. ngebully-bully Iya, iya, saya. iya, iya. Atau Iya. bisa juga haters itu adalah fans yang tertunda Betul sebetulnya. sekali, betul. Kayaknya Selalu jengkel kepo. sama yang netizen yang omongannya nggak enak. Aneh-aneh. Iya betul Pak Mbak Ustadz. Berbi Kumalasari itu gregetan ceritanya. Greget banget, betul. betul. Gregetan. Greget. Tapi tumben Pak Ustadz biasanya bilang jengkel sama orang tua, jengkel sama pasangan. Kok ini sama haters tumben banget? Karena titiknya tidak pada poros tubuh, tidak pada tulang belakang. Jadi dia ngeblok di punggung. Oh gitu. Iya. Betul sekali Pak Nah Ustadz. betul, kan kelihatan. Itu yang di belakang kelihatan. Nah, yang di belakang. Belakang. Udah belakangnya aja Pak Ustadz ya. Saya ngelihat belakang. Belakangnya Pak Ustadz ya. Oke. Kalau depan nggak berani. Depannya. Oh gitu Pak Ustadz ya, ternyata Iya. mungkin merasa kesel sama orang di sekitar kita itu juga bisa menyebabkan penyakit juga gitu ya. Iya. Oh. Tapi itu redanya cepet. Jadi nggak diobatin insya Allah bisa reda. Insya Allah bisa reda. Itu kan insidentil ya, jadi jengkel sama mereka itu kan insidentil. Heeh. Hanya itu. Jadi pada waktu itu emang gregetan beneran Mbak. Iya betul Barbie sekali. Itu gregetan. Musuhnya terus- itu aja sih sebenarnya. Oke, Pak Ustadz nih ada informasi lagi, katanya seorang Berbi Kumalasari ini punya six sense. Aduh. Punya indera keenam katanya. Waduh, Betul malah begitu Mbak Berbi? menakutkan. Iya dari keturunan sih. Keturunan siapa nih Papa, Mama? Kakek. Oh kakek. Jadi gimana aja tuh keutamaannya ketika indera keenam itu bisa melihat makhluk? Bisa kalau aku six sense-nya lebih bisa ngelihat karakter orang gitu. Karakter orang? Personality Oh orang. Iya. Coba Coba. kita lihat Ustadz Asep. Ustadz Asep kayak apa dulu deh. Ustadz Aduh, Asep iya, dulu. iya. coba. Gak berani kalau Pak Ustadz nih nyerah. Nyerah deh. Mendingan Takut, aku, Ustadz, Pak takut Ustadz, diliatin. mendingan aku aja nanya sama Pak Ustadz deh. Dulu tuh Pak Ustadz ya ada kurang lebih 7 bulan lalu. Ini ada kejadian mistis. Heeh. Tiba-tiba di dalam rumah aku itu kurang lebih sekitar jam 12 malam. Ketika aku baru pulang sampai rumah, di atas tempat tidur itu ada belatung warna putih. Nah itu tuh awalnya dikit Pak Ustadz, ada 2. Terus aku ke toilet. Heeh. Ketika kembali lagi masuk kamar, baru mau hapus make up, tahu-tahu numbuh lagi ada sekitar 8 di atas tempat tidur. Tempat tidur, Terus aku bingung, itu kan kayak bubur-bubur begitu kan. kecil-kecil gitu. Aku akhirnya ke dapur. Oke. Terus, wah itu apaan ya, kok aneh. Aku ambil plastik. Ketika aku masuk kamar lagi, ada lagi sekitar 20 biji di atas tempat tidur. Secepat itu? Secepat itu Pak Ustadz. Itu belatung kenapa, apa orang itu di tempat tidur? Itu belatung Pak Oh, Ustadz. belatung. Orang Belatungnya 20 banyak warna- amat. Kalau orang rame-rame. Kelihatan Oh, dari iya. kakinya. Dari kakinya, orang demo dong Pak Ustadz di atas tempat tidur langsung rame ya. Iya Pak Ustadz. Nah itu Terus? akhirnya aku langsung buang kan ke depan rumah. Aku masuk lagi ke kamar, itu kayak di film-film horor Pak Ustadz. Nah itu kejadian aku seumur hidup yang aku ngerasa itu parah banget. Heeh. Dan itu tahu-tahu pas aku masuk kamar ada di bawah lemari mulai banyak. Mulai banyak Astagfirullahaladzim. sampai akhirnya pada saat itu Gali sendiri ngelihat ada sosok gede kayak Gundurwo gitu dan langsung jatuh pingsan. Gali lihat. Gali ngelihat, Ya karena kan Allah. kalau dia bisa lebih ngelihat Siapa yang sosok-sosok. lihat siapa? Gali, suami saya. Gali. Gali.
Gali Ginanjar Pak Ustadz suami. Oh Suaminya suami. Mbak Feby. Iya, Oh. saya kelihatan belum menikah Pak Ustadz ya, Iya, kelihatan iya. masih ABG sih. Jadi Pak Ustadz bingung, bener gak Pak Ustadz ya? Kayak umur 20 tahun kan Pak? Oh iya, sampai. Untung punya suami. Mbak. Iya bahaya Kalau kalau enggak, enggak. Danger kalau enggak. Pak Ustadz sampai bingung yang mana katanya. Gitu Pak Ustadz. Itu aku sampai 2 minggu kejadian itu berlangsung dan aku sampai tinggal di apartemenku gitu. Aku nggak Berarti pulang ke selama rumah. 2 minggu Belatung dan genderuwonya berkolaborasi itu di Itu rumah. berkolaborasi terus-terusan. Itu kayak di film-film. Jadi ketika dibuang nongol lagi, ketika dibuang nongol lagi. Menurut Gali sendiri itu yang dilihat tuh betulan genderuwo sosok tinggi besar berbulu gitu. Itu langsung jatuh pingsan iya. Oh, Dia jatuh langsung pingsan. pingsan detik itu juga. Itu kenapa Pak Ustadz kira-kira? Aku juga sampai Iya. saat ini masih teka-teki. Belum terpecahkan tuh Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan Mbak Benbi menarik sekali. Bener nggak kira-kira belatung atau genderuwonya itu kiriman atau ada yang jahil? Iya betul. Mau dijawab sama Pak Ustadz? Iya mau Pak Ustadz. Ya, tapi jangan sekarang, tahan oh, dulu. jangan dulu ya. Salah satu ini Oke. jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Gitu. Aku nggak Berarti pulang ke selama rumah. 2 minggu Belatung dan genderuwonya berkolaborasi itu di Itu rumah. berkolaborasi terus-terusan. Itu kayak di film-film. Jadi ketika dibuang nongol lagi.